Selamat malam. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Ketika ada masalah besar yang kita alami, lebih baik kita evaluasi diri di hadapan Tuhan. Mungkin saja itu terjadi karena kita yang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup menurut diri sendiri dan hidup seperti orang dunia. Sesulit apapun menaati kehendak Tuhan, kita harus taat demi kemuliaan-Nya. Hidup yang berkelimpahan rahmat Tuhan sesungguhnya dapat diperoleh saat kita berjalan di dalam Tuhan. Orang yang berada di luar pemeliharaan Tuhan akan menghadapi kebinasaan. Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, menaikkan kidung pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita berdoa. Bapa kami datang kepadamu, memohon berkat-Mu, memberkati ibadah ini, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam pemberitaan firman yang diwartakan, dan berkenanlah atas puji-pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu. Ajarlah kami agar mampu merespon cinta kasih-Mu kepada kami. Engkaulah gunung batu kami, perlindungan kami, dan keselamatan kami. Kami percaya Engkau akan membuat kami mengalami hal-hal yang besar di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita Mazmur. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan 50 secara responsoria. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku.
sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja. Dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu. Yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Di salib-Mu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anakku menggugurkan di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk pada pemberitaan firman. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bimbinglah hamba-Mu ini yang akan membaca Alkitab dan menyampaikan renungan pada malam hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan 23. Dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23 yang menyatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku,
sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantara hamba-hambamu, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan, Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dalam perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia menggoyahkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirman-Nya dengan perantaran semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur karena dalam kasih setia Tuhan yang tiada bandingannya itu, kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Kita ditebus dan telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan demikian kita pun telah menjadi milik Kristus, bukan lagi milik kegelapan. Melalui karya keselamatan Kristus, kita telah berganti penguasa Tuhan. Kita bukan lagi hamba dosa dan maut, melainkan hamba Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku, ibadah keluarga pada saat ini berbeda dengan sebelum adanya COVID-19.
di mana ibadah keluarga dilaksanakan di rumah jemaat di tiap-tiap sektor. Karena kondisi daripada COVID-19 ini, maka terjadi perubahan-perubahan. Tetapi apa yang menjadi tekad kita untuk bersama-sama melakukan ibadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan telah kita laksanakan. Dan dapat dilaksanakan semuanya itu karena anugerah yang Tuhan berikan. Dan menjadi suatu kehebatan yang tidak terpikirkan oleh kita semua, bahwa pada saat ini kalau kita ibadah keluarga, Bapak, Ibu, dan anak-anak bisa menjadi satu dalam satu keluarga untuk melakukan ibadah secara bersama dalam satu keluarga. Hal inilah yang membuat kita semua untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, anak-anaknya yang taat dan setia kepada Tuhan. Asalkan kita anak-anaknya berjalan di jalan yang Tuhan sediakan. Janganlah kita berjalan sesuka hati sesuai dengan mau-maunya kita sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya COVID-19, berbagai cara telah pemerintah lakukan dengan berbagai larangan yang telah disampaikan baik kepada secara keseluruhan warga maupun juga kepada jemaat di gereja-gereja, di mana dibatasin umur yang boleh masuk ke gereja, jangan yang sudah lansia ataupun anak-anak, dan perlu dites dulu sehingga pada saat umat masuk ke dalam ruang ibadah semuanya tidak ada yang terkena COVID-19. Dan bagi gereja Bukit Muria, masalah mengatasi adanya COVID-19 sudah sering dilakukan penyemprotan. Dan penyemprotan ini antara lain berguna untuk mengatasi segala yang dapat timbul akibat daripada COVID-19. Kita bersyukur di mana di Bukit Muria hal ini sangatlah diperhatikan dan menjadi pantauan dari tim Satgas COVID tingkat kecamatan maupun provinsi. Sehingga mau dan tidak mau kami harus melakukan apapun juga yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun PGI dan MSGPIB. Bapak Ibu Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, kalau begitu apa konsekuensi kita sebagai hamba Yesus Kristus? Ya tentu saja kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hambanya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita memilih untuk hidup tidak setia dan taat kepada Tuhan Yesus? Sesungguhnya jawaban atas pertanyaan ini terdapat dalam perikop kita saat ini yang tadi kita sudah baca, yaitu dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23. Sebab perikop ini sesungguhnya sedang menjelaskan apa saja yang harus diterima orang-orang Israel di bagian utara akibat ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Padahal mereka adalah umat pilihan Allah. Bukan itu saja, mereka pun telah jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu dan tiang-tiang berhala.
mereka membakar korban dan beribadah kepada berhala-berhala. Akibatnya, mereka harus siap menerima murka Allah. Tuhan akan menjauhkan mereka dari hadapannya dan bahkan membuang mereka. Mereka akan ditolak oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan dan yang akan menghancurkan dan menjarah mereka. Padahal sebelumnya Tuhan sudah menegur mereka melalui para utusan Tuhan agar mereka bertobat. Tetapi sayangnya mereka tidak menerima maksud baik Tuhan. Dalam ayat 14 terungkap, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Bapak Ibu, pada ayat 13 ini juga memberikan penjelasan respon Tuhan atas kejahatan bangsa Israel yang mereka lakukan selama ini. Alih-alih langsung memberikan penghukuman atas pelanggaran dan pengkhianatan perjanjian yang telah terikat, Tuhan justru memberi kesempatan kepada Israel untuk bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Ia mengutus para nabi dan tukang tilik kepada Israel. Para utusannya itu membawa satu pesan yang sama, yaitu pertobatan. Tindakan Tuhan yang tidak langsung memberikan penghukuman menggambarkan cinta kasih-Nya yang besar terhadap umat-Nya. Siapa yang telah diangkat menjadi umat pilihan-Nya, sekaligus mendapat hak istimewa cinta kasih ilahi. Hal ini juga menggambarkan kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya. Meski sebenarnya umatlah yang bertindak melanggar perjanjian dengan berbagai-bagai perbuatan jahat. Tetapi Tuhan tidak mau meninggalkan mereka. Tuhan justru bertahan dengan janji-Nya untuk tetap menjaga hamba-hamba-Nya. Mereka kesempatan diberikan kepada Israel dan menanti mereka dengan penuh kasih agar mereka kembali kepadanya. Pada ayat 14-17, bagian ini memuat respon bangsa Israel terhadap peringatan yang Tuhan berikan. Mereka tidak mau mendengar peringatan tersebut. Mereka menegarkan tengkuk atau mengeraskan diri. Mereka menolak ketetapan perjanjiannya dan segala peraturan. Mengikuti dewa kesia-siaan, juga mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Meninggalkan segala perintah Tuhan, membuat patung-patung, menyembah tentara langit, beribadah kepada Baal, bahkan sama seperti tradisi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka juga melakukan ritual mempersembahkan anak-anak sebagai korban bakaran serta memperbudak diri pada kejahatan. Nampak jelas bahwa Israel menikmati kehidupan yang berkepanjangan di dalam dosa. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan berujung pada kehancuran. Mereka akan menghilangkan bagaikan uap dalam kesia-siaan. Oleh sebab itu, menyebutkan dosa-dosa Israel secara rinci dalam bagian ini hendaknya menegaskan bahwa penghukuman terjadi bukan kesalahan di pihak Tuhan, melainkan karena kesalahan yang bangsa itu sendiri lakukan dengan sengaja.
Jumlah pelanggaran yang banyak itu hendaknya memperlihatkan bahwa tidak ada celah sedikit pun bagi Israel untuk berkelit dari tudingan dan penghukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui bagaimana kaum Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Berapa ratus tahun mereka menjadi budak-budak di Mesir. Dengan berbagai permintaan yang Tuhan berikan kepada Musa untuk dia sampaikan kepada raja. Hal ini juga tidak diizinkan oleh raja untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sehingga Tuhan memberikan 10 tulah supaya bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel itu pun juga bisa keluar dari tanah Mesir dengan bantuan dari Nabi Musa yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan kewenangan kepadanya untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, pada ayat 18 dan 20, pada bagian ini disebutkan akibat yang harus Israel tanggung karena kebebalan mereka sendiri. Pertama, segala perbuatan mereka menimbulkan murka Tuhan yang sangat atas mereka. Tuhan adalah terang dan kebenaran. Ia tidak menyukai kejahatan dan dosa. Ia bukan membenci bangsa Israel, tetapi segala perbuatan mereka. Jika Israel dibiarkan terus-menerus seperti itu, akan membahayakan keturunan mereka kelak dan sekaligus menjadi presiden yang buruk bagi bangsa-bangsa lain. Kedua, Tuhan akan menjauhkan atau menyingkirkan mereka dari hadapannya, yang artinya mereka tidak lagi mendapat perkenan Tuhan oleh karena sikap keberkelanjutan mereka yang menikmati keberdosaan mereka selama ini. Ketiga, Tuhan menolak mereka. Keempat, Tuhan menindas dan menyerahkan mereka ke tangan bangsa yang akan menghancurkan dan menjarah mereka. Kelima, Tuhan melemparkan mereka dari hadapannya. Dari sebuah bangsa yang diangkat sebagai pilihannya, kini mereka harus dibuang. Membayangkan apa yang diterima bangsa Israel sungguh sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan dan menanggung kesemuanya itu. Keterpisahan dan keterputusan relasi dengan Tuhan, Sang Sumber kehidupan, adalah hal yang paling menakutkan yang dialami oleh manusia. Namun semuanya itu sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka telah mengabaikan peringatan-peringatan dari Tuhan dan kini menjalani penghukuman. Yehuda memang terluput dari penghukuman, tetapi mereka tidak terluput dari pengamatan Tuhan yang mendapati mereka juga sudah mulai tidak berpegang pada perintah Tuhan. Ini mau dijelaskan kepada kita bahwa kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Demikian juga kami anak-anak Tuhan yang telah Tuhan kasihani dan menjaga kami umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh itu Bapak Ibu Saudaraku, menyangkut masalah COVID-19, janganlah kita terlalu takut berkelebihan. Yang penting
kami sudah melaksanakan apa yang digarisbawahi oleh pemerintah, hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga supaya kita semua tidak terkena dengan COVID-19. Karena memang COVID ini bukan hanya telah menghancurkan keadaan masyarakat di Jakarta atau di Indonesia, tetapi telah menghancurkan, memporak-porandakan bangsa di seluruh dunia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bertekuk lutut, berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan, dan minta kepada Tuhan agar menjauhkan kami semua dari tertularnya COVID-19 itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak kompromi dengan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepadanya, terutama kalau itu dilakukan oleh orang-orang kesayangannya. Kita pun adalah orang kesayangan Tuhan. Bayangkan saja, demi rasa sayangnya, Allah Bapa mau mengutus putra tunggalnya, berkorban, mati, dan bangkit bagi kita. Lalu bagaimana respon kita kepada Tuhan Yesus? Ya, segeralah bertobat dan kembali setia dan taat kepadanya. Janganlah kita abaikan peringatan-peringatannya. Saudaraku, marilah kita membuka hati, membuka telinga. Dengarkan dia dengan tulus hati. Hiduplah menyenangkan Tuhan. Lakukan itu bukan dengan paksa, melainkan dengan hati yang bersukacita demi kemuliaan Tuhan. Agar kita tetap layak disebut anak-anaknya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun kau berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita masuk kepada doa syafaat. Namun sebelum saya memimpin doa syafaat, apabila Bapak, Ibu, Saudara mau berdoa pribadi, saya persilahkan.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ya Tuhan telah memperingati kami semua anak-anak-Mu untuk taat dan setia dalam jalan yang telah Tuhan tentukan. Dan jauhkanlah kami dari cobaan-cobaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami doakan para pendeta yang bertugas di GPIB Bukit Muria, Ibu Pendeta Menita Wungo Damping, beserta keluarga, Ibu Herlina Raintung Silitonga beserta keluarga, Pak Pendeta Yohanes Tahulending beserta keluarga, para penatua diaken BPPJ, pengurus dan anggota Pelkat, komisi, para pegawai pemandu lagu dan pemusik, tim Inforkom, subkomisi rumah tangga beserta keluarga masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah kami semua dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini juga kami mendoakan jemaat maupun tamu jemaat yang dalam kondisi sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah dalam perawatan. Tuhan, jamahlah mereka, berikanlah kesembuhan kepada mereka, dan berikanlah karunia sehingga mereka tidak merasa sendiri karena Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Berkatilah saudara-saudara atau siapapun juga yang menjaga mereka. Begitu juga para dokter, perawat, dan obat-obatan yang disediakan untuk diminum oleh jemaat yang dalam kondisi sakit. Kiranya obat-obat itu dapat memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga doakan jemaat yang berulang tahun, bertambah usia, maupun ulang tahun perkawinan. Ya Tuhan, berkatilah mereka dalam sukacita dalam menghadapi bertambahnya 1 tahun usia maupun bertambahnya 1 tahun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkatilah mereka dalam sukacita dan penuh kebahagiaan. Ya Tuhan, kami juga doakan jemaat maupun tamu jemaat yang dalam kedukaan. Tuhan, datanglah kepada mereka dan memberikan kekuatan maupun penghiburan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pemerintah dan para petugas keamanan, baik TNI dan Polri. Pada pemerintah mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri sampai ke tingkat yang paling rendah. Begitu juga para petugas keamanan TNI dan Polri. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberi hikmat kepada mereka dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai bersama. Ya Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami, warga Indonesia yang mengalami musibah akibat bencana alam. Ya Tuhan, tolonglah mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka, sehingga mereka merasa terhibur dan merasa Tuhan selalu bersama dengan mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri dalam menjalankan kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, yang kami sadari bahwa kami sering melakukan kesalahan dan perbuatan dosa yang tidak Engkau kehendaki.
ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami yang tidak sempurna ini. Karena doa yang sempurna yaitu doa yang Tuhan ajarkan untuk kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita sambil mengingat pesan Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, berkatilah persembahan yang kami berikan ini, jadi berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Pakailah kami untuk jadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin.
Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan pimpinan aku, agar tidak tersesat, akan jaglah seteru, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekam, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.